Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 13 November 2022, hari Minggu biasa yang ke-33. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 21, ayat 5 sampai dengan ayat 19. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelumnya, semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mencakup suatu wejangan yang disampaikan Yesus sehubungan dengan akhir zaman. Ini adalah wejangan eskatologis atau wejangan akhir zaman. Wejangan eskatologis Yesus ini dapat kita temukan dalam Injil Matius, Injil Markus, maupun Injil Lukas. Nah, menurut Injil Lukas, wejangan ini disampaikan oleh Yesus di Bait Allah dan ditujukan kepada segenap khalayak ramai. Penginjil Lukas ingin menyadarkan para penduduk Yerusalem bahwa kota mereka akan dihancurkan sebagai hukuman atas ditolaknya Yesus oleh bangsa Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, dari warta Injil tadi, wejangan eskatologis Yesus secara agak rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang harus terjadi dulu, tetapi tidak boleh disamakan dengan akhir zaman, yakni dengan munculnya nabi-nabi palsu, perang, dan pemberontakan yang terjadi sesudah mangkatnya Kaisar Nero pada tahun 68 dan yang dapat diketahui di dalam Injil Lukas. Lalu yang kedua, berbicara tentang rangkaian tanda-tanda lain yang dipisahkan dari yang terdahulu dengan ungkapan "Ia berkata kepada mereka", yang boleh dipandang sebagai tanda-tanda klasik, sebab biasanya disebut-sebut dalam sastra apokaliptik Yahudi.
Tanda-tanda itu lebih universal, bahkan kosmik. Lalu akhirnya yang ketiga berbicara tentang suatu tanda besar kedatangan kerajaan Allah, yaitu penganiayaan para pengikut Yesus. Dalam Kisah Para Rasul, penginjil Lukas menceritakan banyak kasus penganiayaan semacam itu. Kemudian, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita baca dalam ayat-ayat berikutnya, umpamanya ayat 20 sampai dengan 24, berbicara tentang kehancuran Yerusalem. Sejumlah gejala eskatologis yang juga disebut dalam Markus dan Matius diterapkan oleh Lukas pada malapetaka historis yang dialami bangsa Yahudi pada tahun 70. Yerusalem dikepung tentara Romawi. Pengikut-pengikut Yesus dianjurkan melarikan diri dari Yerusalem. Karena bahan apokaliptik diterapkan penginjil Lukas pada sebuah peristiwa konkret, maka dapat disimpulkan bahwa menurut dia kehancuran Yerusalem merupakan semacam antisipasi penghakiman terakhir. Peristiwa itu memang menjadi awal sebuah tahap baru dalam sejarah penyelamatan. Sebab bangsa Israel seharusnya mengartikan peristiwa itu sebagai hukuman atas penolakan mereka terhadap Injil. Bagi bangsa-bangsa kafir, peristiwa itu menjadi titik tolak pemberitaan Injil di seluruh dunia. Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang membanggakan dan mengagumi keindahan Bait Allah sebagai sebuah bangunan fisik, Yesus justru mengingatkan mereka akan keruntuhannya. Yesus menghubungkan keruntuhan Bait Allah itu dengan akhir zaman. Runtuhnya Bait Allah melambangkan hari Tuhan pada akhir zaman. Namun, lambang tidak selalu segera diikuti oleh apa yang dilambangkan. Masih banyak peristiwa yang harus terjadi. Injil masih harus diwartakan ke seluruh dunia. Antikristus akan datang, menyesatkan, menindas, dan menganiaya. Si jahat akan menggalang segala kekuatan sebagai si naga yang memusuhi sang wanita serta putranya. Wahyu 12. Para orang beriman masih harus mengarungi zaman dalam penganiayaan, pengejaran, dan pengadilan mendapat kesempatan untuk bersaksi. Dan justru di situ, seperti pada Yesus sendiri, kalau musuh mengira sudah dapat membinasakannya, Roh Kristus sendiri akan datang, memberi hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Saudara-saudari yang terkasih, kesaksian ini memuliakan Tuhan dan menentukan jalannya peradilan, di mana dunia jadi dihukum. Umat Allah tidak lagi memperhitungkan perbuatan atau kata-kata untuk menyelamatkan diri, tetapi dengan kehilangan nyawa, malahan menyelamatkan nyawanya. Ia dapat percaya pada janji Tuhan bahwa tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ia akan tetap bertahan dalam iman sampai akhir, dan dengan demikian ia akan memperoleh hidup. Saudara saya yang terkasih, dalam arti rohani, bait suci itu tidak lain adalah tubuh kita sendiri. Bait suci lambang kehadiran Allah. Maka ketika manusia tidak dikuasai Allah, itu berarti kematian, akhir kehidupan manusia. Karena itu kita diajak untuk waspada, dan dalam waspada itu biarlah Allah menguasai kita. Saudara-saudari yang terkasih, gambaran akhir zaman seperti tadi yang tidak segera diikuti oleh kenyataan itu tentu tidak memuaskan, karena kecenderungan manusia adalah ingin mengetahui secara pasti, secara jelas, secara terang benderang. Namun rupanya gambaran itu setidak-tidaknya menghibur manusia. Ini nyata melalui keyakinan banyak manusia bahwa kiamat itu ada. Dari rasa ingin tahu tentang akhir zaman, maka pertanyaan manusia mulai bergeser kepada saat terjadinya kiamat. Bagaimana dan kapan hal itu terjadi? Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang ditanyakan para murid dalam Injil Lukas bab 21 ayat 7, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid bahwa akan tiba harinya bait Allah itu hancur. Bagi orang Yahudi, bait Allah adalah simbol agama mereka. Dan kalau bait Allah hancur, maka malapetaka bagi iman dan bangsa mereka. Pertanyaan para murid ini juga mewakili pertanyaan manusia zaman sekarang.
Sebab pertanyaan itu berisi dua hal tentang kiamat atau akhir zaman, yaitu bagaimana dan kapan kiamat itu terjadi. Dua pertanyaan ini bertautan erat dengan kesiapan menghadapi kiamat. Saudara-saudara yang terkasih, sehubungan dengan itu, maka Tuhan Yesus memberi jawaban, waspada. Jadi, seperti biasanya Tuhan Yesus tidak memberi jawaban pasti atau tidak mau terjebak dalam logika pertanyaan para murid, tetapi justru memberi jawaban yang butuh dicerna, yaitu waspadalah, supaya jangan kamu disesatkan. Seruan ini adalah seruan praksis yang berkaitan dengan iman. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa iman itu bertautan dengan praktek. Karenanya, saudara-saudara yang terkasih, menghadapi semua itu sebagai orang beriman, ia harus memiliki sikap iman yang jelas sebagai orang yang percaya untuk menantikan hari akhir. Sikap itu adalah tidak disesatkan oleh Mesias palsu dikatakan. Ini berarti keteguhan dan ketegaran iman kepada Tuhan Yesus adalah syarat utama menantikan akhir zaman. Dan keteguhan iman itu mahal harganya. Karena apa? Karena harus dibayar dengan memanggul salib, termasuk siap berbeda dengan keluarga, sahabat, dan saudara, dan bahkan dibenci oleh semua orang. Saudara-saudari yang terkasih, harga yang mahal itu sebanding dengan upah yang diperolehnya. Karena setiap orang yang tetap beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak tersesat, maka ada jaminan jikalau Tuhan akan melindunginya. Sebab tidak sehelai pun rambut dari kepalanya yang hilang. Artinya, bagi setiap orang yang tetap beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka seluruh hidupnya, bahkan sesuatu yang tidak kuasa dia tanggung, akan tetap diselamatkan sampai akhir zaman. Bahkan saat terjadi berbagai musibah dan bencana sekalipun, setiap orang yang tidak tersesat oleh Mesias palsu akan dilindungi oleh Allah dan bahkan akan muncul sinar mentari yang baru. Maleakhi 4 ayat 2a. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa musibah dan bencana baik alam maupun tatanan kehidupan manusia seolah-olah kesudahan segala sesuatu sudah terjadi. Tetapi tidak demikian bagi Tuhan Yesus. Sebab akhir zaman adalah misteri bagi manusia dan itu ada dalam kuasa Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan dan peluang kepada kita untuk menjadi penenang atau memberi rasa tenang kepada mereka yang bingung dan takut melihat malapetaka dan musibah di dunia ini. Hal ini juga berarti bahwa kita tidak dengan mudah menganggap diri sebagai orang yang mengerti kehendak Tuhan. Namun diharapkan agar manusia benar-benar percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dan orang yang sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, itulah yang disebut beriman teguh. Saudara-saudari yang terkasih, dalam iman yang teguh itulah kita dengan berani pula bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan bersaksi itu tidak digerakkan atau didasari pikiran dan strategi sendiri, tetapi hikmat Tuhan. Karena digerakkan oleh Tuhan dengan kata-kata hikmat-Nya dan bukan karena konsep dan rencana pikiran sendiri. Tuhan adalah jaminannya. Maka marilah kita terus waspada dan jangan sampai diri kita disesatkan. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, ingatkanlah kami selalu untuk mengarahkan hati kami pada hari kedatangan-Mu yang kedua kali pada akhir zaman. Semoga kami bersikap senantiasa waspada dalam menjalani hidup, sehingga iman kami akan Dikau tetap selalu terjaga dan tidak goyah, walau mengalami penderitaan di dunia ini. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.